Oke lo semua guys, balik lagi di channel gua. Nah khusus untuk video ini gue tuh pengen bikin yang spesial nih guys. Jadi spesial 100.000 subscriber, gue tuh pengen bikin perjalanan gua dalam berkarya di YouTube guys gitu. Jadi gua akan bercerita tentang perjalanan gua dari nol banget sampai bisa mendapatkan 100.000 subscriber di YouTube guys. Dan juga di akhir video nanti gua akan bikin giveaway buat kalian semua guys. Gua harap kalian ikut giveaway-nya ya guys. Dan nanti cara ikut giveaway-nya itu gua taruh di akhir video ini ya guys. Oke, langsung kita mulai aja pembahasannya. Jadi sebenarnya tuh banyak banget orang-orang tuh yang minta gue itu bercerita nih tentang perjalanan gue di YouTube gitu kan. Dari dulu tuh udah banyak banget gitu guys. Jadi karena ini gue bikin spesial 100.000 subscriber, gue rasa ini cocok banget nih kalau gue bercerita pengalaman gue ya. Pengalaman gue dari gak ngerti YouTube sama sekali sampai gue bisa mendapatkan 100.000 subscriber gitu. Jadi cerita gue bermula tuh dari tahun 2012 guys. Jadi gue pertama kali gabung ke YouTube itu tahun 2012 guys. Buat kalian yang ikut kelas online gua, pasti kalian tahu deh guys tentang channel ini. Jadi channel ini tuh gue buat di tahun 2012 guys. Itu waktu gua masih SMP sih, seingat gua tuh 2012 itu waktu gua masih SMP guys. Jadi 2012 itu gue bikin sebuah channel YouTube. Dan kan waktu SMP kan gue masih polos ya, gue tuh nggak tahu apa-apa guys tentang hak cipta, gue nggak tahu tentang monetisasi, gue tuh nggak tahu apapun tentang itu kan. Jadi gue tuh masih bener-bener polos banget. Terus 2012 tuh ada lagu yang lagi trending banget, kalau nggak salah sih lagunya Peter Pan, Aku dan Bintang. Gue tuh masih inget judulnya. Nah karena gue masih polos banget, terus lagunya Peter Pan itu gue tulis di YouTube guys. Jadi gue tulis Peter Pan, Aku dan Bintang. Terus ada video klipnya nih, video klipnya gue download. Terus gue upload lagi guys di YouTube gitu. Jadi gue download di channel orang, terus gue upload di channel gue. Dengan polosnya gue upload di channel gue. Nah dulu hak cipta YouTube itu nggak segalak sekarang gitu. Jadi kan 2012 gue upload videonya itu. Nah 2014 itu waktu gue SMA, gue itu mulai iseng nih, gue mulai iseng pengen ngeliat YouTube lagi. Karena tahun 2014 itu banyak banget kan orang-orang yang udah mulai menggemborkan YouTube gitu. Jadi gue tertarik, terus gue buka akun gue yang lama. Nah pas gue buka akun gue yang lama yang tahun 2012 itu, pas gue cek ternyata video yang gue re-upload itu mendapatkan 200.000 views guys. Ingat gue sih gue mendapatkan 200.000 views gitu. Dan gue kaget banget. Dan ternyata itu gue mendapatkan penghasilan gitu guys. Jadi sebenarnya kalau kalian tanya penghasilan pertama gue di YouTube itu adalah dari konten re-upload. Itu gue benar-benar masih polos banget, gue masih nggak tahu apa-apa. Jadi gue re-upload dan gue mendapatkan penghasilan gitu. Dan zaman dulu kalau kalian tuh ingin menghasilkan uang dari YouTube itu, kalian tuh nggak perlu ngumpulin sampai 1.000 subscriber guys, tapi kalian tuh cuma perlu mendapatkan 10.000 views doang gitu. Nah video yang gue re-upload itu kan gue mendapatkan sekitar 200.000 views ya. Nah ternyata itu gue bisa menghasilkan uang gitu. Dan kalau kalian nanya, bang itu kena hak cipta nggak sih? Zaman dulu itu gue nggak kena hak cipta sama sekali guys. Makanya zaman dulu tahun 2012, 2013, 2014 itu banyak banget orang-orang tuh yang bikin konten re-upload gitu guys. Jadi kayak video mentah langsung di-download, langsung di-upload di channel mereka gitu. Makanya mungkin kalian masih bisa nemuin deh, kayak misalnya ada band terkenal, terus dia tuh ngupload lagu kan, dia tuh ngupload lagu tapi bukan di channelnya dia, tapi di channel random gitu. Nah gitu biasanya tuh adalah konten-konten yang re-upload gitu. Tapi gue nggak tahu ya guys untuk tahun ini orang-orang tuh masih main kayak gitu atau enggak gitu. Tapi itu adalah pengalaman gue ya guys. Jadi tahun 2014 itu pas gue ngecek ternyata video gue aman gitu. Terus akhirnya gue itu bisa mendapatkan penghasilan pertama gue di YouTube gitu. Seingat gue sih tahun 2014 tuh gue mendapatkan penghasilan pertama gue di YouTube. Nah pas gue 2014 pas gue ngecek tuh kayak, oh gila gue dapet penghasilan ya. Nah terus di situ gue langsung kayak mikirnya, apa gue jadi YouTuber aja ya. Tapi di situ kan karena gue masih SMA, gue tuh masih punya rasa takut guys gitu. Gue tuh masih nggak berani ngupload sesuatu yang karya gue gitu, konten pakai muka maupun konten yang tanpa muka tuh gue masih nggak berani sama sekali gitu. Lalu di tahun 2015 itu adalah zaman waktu gue masih suka ngeband di SMA gitu. Jadi banyak banget video-video gue ngeband. Terus gue tuh bingung guys, pengen ngupload di mana ya sebagai dokumentasi begitu biar nggak hilang. Kalau gue nguploadnya kalau gue simpen di komputer gue, takutnya komputer gue kena virus, ntar harus gue format, hilang semua datanya gitu. Jadi opsi gue itu ngupload videonya di YouTube gitu. Jadi konten-konten gue yang tentang gue ngeband tuh tahun 2015 gue upload di YouTube gitu guys. Jadi gue tuh mulai aktif di YouTube, tapi tujuannya bukan untuk jadi seorang YouTuber ya, untuk mendokumentasikan video gue aja gitu. Dan hokinya ada salah satu video gue yang gue upload untuk dokumentasi itu ada yang tembus sekitar 8.000 views gitu. Dan di situ gue senang banget kan. Dan di tahun 2016 gue itu ingin benar-benar menjadi seorang YouTuber guys. Karena 2016 itu YouTuber tuh lagi benar-benar meledak banget lah di Indonesia tuh tahun 2016. Ingat gue tuh 2016 lagi meledak banget gitu. Dan di situ gue mulai terpacu ingin menjadi seorang YouTuber guys gitu. Jadi kan
gue tuh nggak mau kayak gue tuh minta uang terus gitu sama orang tua gue gitu. Gue tuh pengen hidup mandiri. Di situ gue mikirnya tuh gue pengen hidup mandiri gitu. Jadinya gue tuh pengen jadi seorang YouTuber gitu guys. Tapi gue tuh belum pede untuk nampilin muka gue gitu di YouTube. Jadinya gue ngeliat nih, jadi gue buka YouTube terus gue cari nih kira-kira konten apa ya yang gampang dibuat. Terus 2016 kalau kalian ingat itu yang lagi trending banget itu adalah konten menghasilkan uang guys. Mungkin sampai sekarang ya, tapi 2016 itu meledak banget gitu. Jadi bagaimana cara menghasilkan uang di aplikasi. Nah, tujuan gua 2016 mungkin gue pernah cerita ya. Tujuan gua 2016 itu gue itu bikin sebuah channel, lalu gue bikin channel tentang bagaimana cara menghasilkan uang gitu. Tujuan gue bikin konten kayak gitu agar ada yang nonton terus gue mendapatkan uang gitu. Jadi tujuan gue pertama kali di YouTube itu 2016 itu gue pengen mendapatkan uang gitu dari YouTube. Nah, ternyata pas gue berpikiran kayak gitu, gue udah ngupload 3 video, seinget gue ngupload 3 video, 4 video atau 10 video gitu. Nah, ternyata pas gue upload itu nggak ada yang nonton sama sekali guys gitu. Jadi gue di situ gue hancur banget. Terus gue mikirkan kayak gila, gue udah capek-capek ngupload banyak video, gue udah capek-capek ngeluangin waktu gue udah capek-capek belajar ngedit video, belajar ngerekam suara, tapi kok nggak ada yang nonton ya. Usaha gue terbuang percuma dong. Ini gue rugi dong kalau nggak ada yang nonton. Ya udahlah, kalau gini gue mendingan pensiun aja jadi YouTuber gitu. Jadi gue tahun 2016 itu adalah masa dimana gue itu memutuskan untuk berhenti menjadi seorang YouTuber. Alasan kenapa gue berhenti karena mental gue itu lemah banget guys gitu. Dan tujuan gue bermain YouTube itu karena uang, dan itu salah banget sih guys. Mungkin gue udah pernah sering bilang ya ke kalian, dan YouTuber besar tuh udah banyak banget yang bilang gitu. Jadi alasan kenapa YouTuber besar bilang kalian tuh jangan fokus sama uang di YouTube gitu. Kenapa? Karena kalau kalian gak mendapatkannya itu kalian akan frustasi gitu. Kalian frustasi akhirnya kalian itu kalau kalian itu frustasi akhirnya kalian itu berniat untuk berhenti menjadi seorang YouTuber gitu. Nah, itu fatalnya. Jadi gue 2016 karena gue cuma mikirin uang aja, jadi gue tuh berhenti untuk menjadi seorang YouTuber karena keinginan gue tuh tidak tercapai guys gitu. Lalu di tahun 2016 akhir atau di tahun 2017 awal itu gue mikir guys, masa sih gue nggak bisa jadi YouTuber ya? Masa sih gue kalah sih sama orang lain? Gue harus bisa nih, gue harus berjuang gitu. Nah, di situ gue mulai belajar nih guys. Jadi gue 2016 kan gue ngupload video, upload ngasal aja gitu kan. Nah, 2017 gue tuh ngupload video tuh gue mulai belajar tentang apa itu SEO guys gitu. Jadi 2017 itu atau 2016 akhir 2017 awal itu gue mulai gabung ke forum-forum Black Hat. Kalau kalian nggak tahu apa itu forum Black Hat, itu adalah forum hacker internasional guys. Jadi di forum itu kita membahas tentang SEO, kita membahas tentang copywriting, kita membahas tentang blog dan lain sebagainya gitu. Tapi SEO yang gue pelajarin di forum itu guys, itu adalah SEO tentang artikel gitu. Jadi kan kalau kalian tahu ya, dulu kan orang itu cara nyari uang itu bukan dari YouTube guys, tapi dari artikel. Mungkin sampai sekarang ya. Jadi orang itu banyak banget yang bikin sebuah website dan dia nulis artikel, dan nanti kan dari artikel itu bisa menghasilkan uang kan. Jadi pada masa itu tuh gue dalemin bagaimana cara belajar SEO tapi untuk sebuah artikel di sebuah website ya guys. Jadi gue belum menyentuh YouTube sama sekali waktu itu. Terus gue juga pengen nyoba nih guys, kira-kira kalau di YouTube itu sistemnya sama nggak ya kayak di website gitu kan. Gue udah belajar SEO nih, gue udah dalemin banget. Kira-kira ini sama guys sistemnya. Akhirnya gue nyoba nih guys. Jadi gue nyoba bikin sebuah channel baru di tahun 2017. Jadi di tahun 2017 awal tuh gue mencoba untuk bikin sebuah channel baru lagi, tapi motivasi gue berbeda. Kalau tahun 2016 tujuan gue bikin YouTube itu adalah untuk menghasilkan uang. Nah, di tahun 2017 motivasi gue beda. Jadi di tahun 2017 gue tuh bikin sebuah channel YouTube karena gue pengen menguji, yang pertama, ini ilmu SEO yang gue pelajarin tuh bener atau enggak sih gitu loh. Gue tuh pengen nyoba nih hasilnya worth it atau enggak gitu. Yang kedua, gue tuh nggak peduli ya video gue ada yang nonton atau enggak gitu. Kenapa? Karena gue tuh mikir gini, kan 2017 kan gembor-gembornya era digital ya. Gue mikir pasti nanti kedepannya orang-orang tuh akan membutuhkan soft skill gitu, soft skill untuk editing video, soft skill untuk copywriting gitu. Jadi gue tuh mau belajar dari sekarang gitu. Jadi tahun 2017 tuh gue nggak peduli ada video gue ada yang nonton atau enggak, yang penting gue tuh bikin sebuah video aja karena gue suka dalam ngedit video gitu, karena gue juga lagi belajar dalam ngedit video gitu. Jadi pada waktu itu kalau video gue ada yang nonton atau nggak ada yang nonton itu gue nggak peduli sama sekali, yang penting gue itu bisa dan gue itu rajin ngupload video dan gue itu paham tentang edit video gitu. Jadi gue ningkatin soft skill gue gitu waktu tahun 2017 itu. Dan ternyata channel yang gue buat itu meledak banget guys gitu. Channel yang gue buat itu meledak banget. Gue mendapatkan subscriber yang banyak, gue mendapatkan views yang banyak. Nah, di situ gue senang banget kan. Akhirnya ilmu SEO yang gue pelajarin itu benar-benar bisa gitu. Nah, akhirnya gue bikin channel lagi nih guys. Jadi gue bikin channel lagi dan gue nyoba nih, kira-kira kalau di konten yang berbeda ini bisa atau enggak ya. Nah, gue bikin channel lagi dan ternyata hasilnya berhasil guys. Nah, di situ gue seneng banget kan. Buat kalian yang ikut kelas online gue pasti kalian tahu nih. Jadi waktu gue udah mulai berhasil gue udah seneng banget kan. Akhirnya gue mulai nih menjual jasa SEO gue ke
Facebook gitu. Jadi gue ngejual jasa gue gitu buat orang-orang yang pengen jadi YouTuber. Dari banyaknya orang yang gue tawarin dan nolak semua, terus ada satu orang yang akhirnya memutuskan untuk mencoba jasa gue gitu. Akhirnya gue kerjain tentang SEO-nya dia, terus gue nyaranin dia upload kontennya, mendingan kayak gini aja mas, mendingan kayak gini aja, dan akhirnya channel dia tuh berhasil. Nah, karena channelnya dia berhasil, akhirnya gue punya portofolio guys, akhirnya gue punya testimoni keberhasilan gitu kan. Nah, akhirnya orang ini tuh mulai ngomong ke teman-temannya gitu. Jadi dari mulut ke mulut, lama-lama gue dapat orderan yang makin besar gitu. Jadi jasa SEO gue tuh mulai laku di mana-mana guys. Bahkan manajer artis tuh pernah nyewa gue sekali guys. Jadi ada artis yang pengen bikin sebuah channel YouTube dan gue ngebantuin dia untuk ngatur SEO-nya gitu kan. Nah, untuk bukti-buktinya itu gue pernah ngupload di kelas online gue ya guys. Mungkin buat kalian yang pernah beli kelas online gue pasti kalian tahu nih untuk masalah ini. Nah, di tahun 2018 di situ gue mulai ngelakuin ternak channel pertama gue guys. Jadi gue bikin banyak banget channel YouTube ya. Jadi gue bikin banyak banget channel YouTube dan gue kembangin semua gitu. Nah, pertanyaannya ya, apakah channel yang gue buat itu selalu berhasil? Jawabannya enggak gitu. Ada channel gue yang berhasil, ada channel gue yang enggak. Kalau kalian nanya nih, misalnya Mas, katanya lu udah ngerti SEO, tapi kok channel lu kok ada yang nggak berhasil? Nah, jadi guys, walaupun SEO kalian itu bagus, tapi kalau kualitas dari video kalian tuh nggak bagus, itu pasti tetap aja guys nggak ada yang nonton gitu. Nah, gue tuh udah mulai ngembangin SEO, tapi gue nyadar nih kualitas salah satu channel gue kualitas videonya tuh nggak bagus itu. Kenapa? Karena itu bukan bidang gue. Contohnya misalnya nih, gue kan sekarang mahasiswa ekonomi ya, tapi tahu-tahu gue tuh ngomongin tentang ilmu kedokteran dan itu bukan bidang gue dan gue nggak ngerti sama sekali. Dari gue bikin channel kayak gitu, otomatis itu kualitas dari videonya tuh hancur banget gitu. Nah, gue tuh pernah nyoba bikin banyak channel gitu. Gue bikin channel ceramah, bikin channel gosip artis. Gue tuh bikin banyak banget channel dan banyak banget yang gagal gitu guys. Jadi gue udah nyoba banyak banget niche gitu. Walaupun SEO gue bagus, tapi kalau misalnya itu bukan bidang gue tetap gagal gitu guys, karena kualitas konten gue tuh gak terlalu bagus gitu. Nah, jadinya tahun 2018 tuh gue bikin banyak banget channel. Ada yang berhasil, ada yang gagal gitu. Yang berhasil sih rata-rata tuh yang di bidang gue ya guys. Jadi yang di bidang gue tuh berhasil gitu. Nah, akhirnya karena gue udah bikin 2018 udah bikin banyak banget channel. Terus di 2018 akhir di situ gue mulai ngerekrut karyawan guys. Jadi gue mulai ngerekrut tim gitu. Jadi gue lihat dulu nih tim gue tuh backgroundnya apa. Misalnya ada salah satu tim gue tuh yang suka sama tanaman, sama tumbuh-tumbuhan gitu. Jadi karena tumbuh-tumbuhan itu bukan bidang gue, cara bercocok tanam itu bukan bidang gue, jadi ya gue yang minta dia itu bikinin kontennya gitu. Maksudnya dia tuh yang nulis naskahnya gitu. Nah, karena gue mikirnya gini, kalau dia yang nulis naskah berarti bagus nih naskahnya karena itu bidangnya dia banget gitu. Nah, akhirnya gue bikin channel bercocok tanam dan akhirnya channel itu berhasil gitu. Terus di tahun 2019 gue itu bikin sebuah channel guys. Jadi di 2019 pertengahan tuh gue bikin channel Lutfia ini gue bikin, tapi gue bikinnya itu cuma untuk ngupload dokumentasi gue doang gitu. Makanya video pertama di channel ini adalah video gue lagi ngeband guys gitu. Nah, terus abis itu gue mau nyoba nih, gue tuh pengen nyoba ngomongin fakta-fakta film gitu kan di channel Lutfia ini awalnya ya. Terus gue bikin videonya gitu. Nah, terus abis itu lama-lama gue mikir kan kayaknya gue nggak sempet nih bikin channel untuk yang nampilin muka, karena menurut gue itu produksinya tuh lama banget gitu. Mendingan gue bikin channel yang nggak nampilin muka dan fokus ke channel-channel gue yang lain gitu. Nah, akhirnya itu channel Lutfia tuh mulai gue tinggalin kan. Lalu di tahun 2019 akhir gue tuh sering buka Facebook ya, gue tuh sering lihat curhatan-curhatan orang yang pengen kuliah di luar negeri gitu, tapi mereka tuh nggak tahu caranya gitu, terus mereka nggak tahu biaya hidupnya. Nah, itu karena kondisi gue lagi kuliah di Prancis, jadinya gue itu bikin vlog guys gitu. Jadi gue bikin vlog itu pengen ngebantu orang gitu, pengen ngasih tahu orang kira-kira berapa sih biaya hidup di Prancis gitu, terus bagaimana sih kondisi Menara Eiffel dan lain sebagainya gitu. Jadi 2019 tuh gue bikin sebuah vlog, tapi gue mikir guys, di situ kan gue bikin sebuah video tentang Eropa kan. Di situ udah alhamdulillah banget udah banyak banget yang kebantu, tapi gue mikir bagaimana ya biar gue tuh bisa lebih berjasa untuk Indonesia gitu, dan gue tuh bisa mengangkat perekonomian Indonesia. Dan di situ gue mikir guys, kalau misalnya orang itu jadi YouTuber kan dia bisa mendapatkan penghasilan ya. Kenapa gue nggak ngajarin orang untuk jadi YouTuber aja gitu? Dan di situ gue memutuskan untuk mengubah konten gue yang awalnya ngomongin Eropa menjadi tentang tutorial YouTube gitu, karena gue pengen ngebantu lebih banyak orang lagi gitu, karena gue pengen orang-orang tuh bisa ngasilin duit sendiri gitu. Karena jujur ya guys, jadi waktu gue ngomongin tentang Eropa di situ kan gue nyoba salah satu konten ya guys. Jadi gue kan pertama kali gue ngupload video tuh apakah channel musik bisa dimonetisasi karena peraturan YouTube tahun 2019 gitu. Karena gue nyoba bikin channel nyoba ngomongin masalah YouTube, tapi setelah itu gue masih ngomongin lagi tentang Eropa gitu. Sebulan atau 2 bulan setelah gue upload video ini, banyak banget orang tuh yang email gue guys. Jadi banyak yang gue ingat ya,
itu ada yang bilang kayak, "Mas Lutfi tolong dong upload tentang tutorial YouTube Mas, karena saya itu masih SMA Mas. Nah saya itu nggak mau minta uang terus sama orang tua saya Mas, karena saya juga mau kuliah gitu. Orang tua saya tuh nggak punya dana untuk kuliah Mas. Jadi karena kata orang jadi YouTuber itu bisa menghasilkan uang, jadinya saya pengen jadi YouTuber Mas. Tolong Mas Lutfi dong bantuin saya gitu upload video terkait dunia YouTube gitu." Dan di situ gue mulai terpacu tuh guys. Jadi tahun 2020 awal gue itu memutuskan untuk mengganti konten gue yang awalnya gue ngomongin Eropa terus, jadi gue mulai ngomongin YouTube gitu. Oke, akhirnya gue mulai ngomongin YouTube, dan gue tuh sering banget dapat email yang kayak, kan 2020 itu kan banyak banget orang yang di PHK ya. 2020 pertengahan itu banyak banget orang yang di PHK, dan gue itu karena Covid ya guys. Terus akhirnya gue banyak banget dapat email kayak, "Mas Lutfi, saya kena PHK, saya punya 2 anak. Tapi setelah saya bikin channel YouTube dan ngikutin tutorial Mas Lutfi, di situ saya bisa menghasilkan uang Mas, dan saya bisa menghidupi keluarga saya." Nah, gue dengar chat kayak gitu, gue dengar komentar kayak gitu guys, itu gue kayak merinding banget gitu. Gue tuh kayak melting banget, gue speechless banget gitu. Gue tuh nggak bisa berkata apa-apa gitu. Gue tuh nggak nyangka gitu, karena dari video doang, video yang kayak online kayak gini ternyata tuh bisa ngebantu banyak orang gitu. Bahkan sampai sekarang tuh banyak banget orang yang terbantu, dan di situ gue kayak, wah gila anjir, kayak gue cuma ngupload video doang, ngasih tahu ilmu tentang YouTube doang, dan banyak banget yang bisa ngebantu, dan gue bisa merubah perekonomian di keluarga ya gitu. Dan itu gue kayak, wah gila, gue senang banget gitu. Akhirnya hidup gue tuh bisa berguna untuk banyak orang gitu. Di situ gue senang banget gitu guys, ilmu yang gue pelajarin tuh bisa berguna untuk banyak orang gitu. Dan alhamdulillah banget ya guys, di tahun 2012 pertengahan ke akhir itu, gue itu di email sama pihak Google gitu untuk menjadi seorang kontributor YouTube gitu di Google. Dan di situ gue malah tambah semangat guys. Jadi gue malah tambah semangat untuk ngupload video, gue tambah semangat untuk ngomongin masalah-masalah YouTube guys. Dan gue ngupload video pun sampai detik ini kan guys, gue tuh masih ngomongin masalah YouTube gitu, karena gue tuh pengen banget ngebantu banyak orang gitu guys gitu. Jadi semenjak gue jadi kontributor YouTube tuh gue makin semangat lagi, gue makin terpacu lagi untuk membantu banyak orang gitu. Dan alhamdulillah sampai sekarang pun gue masih bisa ngupload tentang tutorial YouTube. Dan gue makasih banget ya buat teman-teman yang udah ngedukung channel ini, sehingga channel ini tuh sekarang bisa mendapatkan 144.000 subscriber, dan banyak banget komentar positif di channel ini, dan banyak banget teman-teman yang memberikan testimoni kalau teman-teman itu bisa terbantu karena channel ini. Dan gue tuh senang banget, makasih banget buat kalian ya guys. Oke, sekarang kita akan ngomongin masalah giveaway nih guys. Jadi di video ini gue akan bikin banyak giveaway nih guys. Yang pertama gue akan giveaway 2 mic, dan gue akan giveaway pulsa. Jadi gue akan bikin giveaway mic BM800 1 set untuk kalian ya guys, untuk satu orang pemenang gitu. Jadi gunanya mic BM800 ini biar kalian tuh kalau bikin video itu kualitas suara itu bagus banget gitu. Dan juga gue akan bikin giveaway mic Boya MM1 guys. Gunanya apa? Untuk memperbagus suara kalian juga gitu. Dan untuk mic Boya MM1 gue udah pernah bikin video reviewnya ya guys, kalian bisa ngecek di sini. Dan juga gue akan bikin giveaway pulsa 50.000 untuk 10 orang pemenang guys. Jadi total pemenang di giveaway kali ini adalah 12 orang ya guys. Jadi gue akan giveaway mic BM800, gue akan giveaway Boya MM1, dan juga gue bikin giveaway pulsa 50.000 untuk 10 orang pemenang guys. Jadi cara ikut giveaway-nya tuh gampang banget guys. Yang pertama, kalian tuh wajib subscribe channel gue. Yang kedua, kalian tuh harus follow Instagram gue. Dan yang ketiga tuh kalian harus berkomentar ya guys. Terserah kalian tuh komentar apa aja di channel gue gitu di video ini. Kalau terserah kalian mau memberikan kritikan buat gue, atau kalian mau memberikan saran, atau kalian itu pengen ngasih tahu pendapat kalian setelah nonton video gua gitu, atau setelah nonton channel gua gitu. Nah itu terserah kalian mau nulis apa aja. Dan yang terakhir, jangan lupa tulis Instagram kalian ya guys, biar kalau pemenangnya itu bisa gue hubungin lewat Instagram gitu. Jadi pengumuman giveaway kali ini itu akan gue umumin minggu depan ya guys. Jadi gue akan ngumumin minggu depan setelah video ini diupload gitu. Dan pemenangnya nanti akan gue pilih pakai random picker, dan nanti yang menang itu akan gue hubungin lewat Instagram ya guys. Gue akan nge-DM kalian lewat Instagram gue guys gitu. Jadi kalian hati-hati dengan penipuan ya, karena gue akan menggunakan Instagram gue untuk nge-DM kalian untuk pemenangnya ya guys. Dan pemenangnya akan gue hubungin minggu depan ya guys, setelah video ini upload gitu. Jadi itu aja guys cara untuk mengikuti giveaway-nya. Kita bertemu di video selanjutnya, dan jangan lupa kalian wajib ikut giveaway-nya ya. Oke, dadah semua.